Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita semua. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua yang terlihat sekarang ini merupakan ciptaan, dan kita harus bersyukur karena kita juga telah diciptakan. Karena kalau kita tidak diciptakan, bisa apa kita? Nah, pernahkah kita bertanya ketika segala sesuatu ini belum ada, kira-kira ada apa saja ya? Ya, jawabannya yang jelas, nggak ada apa-apa, namanya juga belum diciptakan. Pembahasan kita kali ini mengenai beberapa pertanyaan yang mungkin sering muncul ketika seseorang telah tumbuh dewasa dan menanyakan Tuhannya. Silahkan simak sampai selesai, karena ini akan membuka wawasan baru bagi kita semua, insya Allah. Mungkin ada di antara kita di saat sedang melamun, terbesit dalam pikirannya beberapa pertanyaan. Siapa yang menciptakan Allah dan bagaimana rupa Allah? Jika pikiran itu menyelimuti, baiknya kita buang jauh-jauh pikiran itu, karena akal manusia sangat terbatas dan tidak akan mampu menjangkaunya. Ditambah lagi, pertanyaan itu sangatlah dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, berkata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setan senantiasa mendatangi salah seorang dari kalian seraya berkata, siapa yang menciptakan ini dan siapa yang menciptakan itu, sehingga akhirnya dia bertanya, atas siapa yang menciptakan Tuhanmu? Bila sudah sampai seperti itu, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dan menghentikannya. Hadis Sahih Bukhari. Yang namanya Tuhan itu tidak ada yang menciptakan. Jika Tuhan ciptakan, berarti dia bukanlah Tuhan. Tuhan yang sebenarnya itu adalah yang menciptakan yang tadi sempat disebut Tuhan. Bingung kan? Pokoknya tidak ada yang namanya awal keberadaan Tuhan, dan Tuhan pun tidak akan menciptakan Tuhan. Memang akan sangat sulit untuk menghilangkan pikiran itu, karena setan-setan jahanam dan iblis laknatullah itu akan terus membisiki kita. Untuk itu kita perlu penjelasan yang logis, ya siapa tahu bisa membantu. Kita percaya bila sebuah materi tidak akan pernah ada bila tidak ada yang menciptakan. Dan ada sebuah teori kalau terciptanya alam semesta ini terbentuk dari atom dan teori ledakan Big Bang. Teori ini tentu saja menciptakan suatu pertanyaan lain. Siapa yang menciptakan atom? Dan gak mungkin dong kalau atom muncul secara tiba-tiba tanpa ada yang menciptakan. Maka manusia harus mengakui adanya Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah awal dari segala sesuatu, tetapi Dia sendiri tidak memiliki awal dan tidak pula memiliki akhir. Orang-orang yang tidak pernah merenungi kejadian ini, tentu saja mereka tidak akan sadar keberadaan Allah sebagai awal dari segala ciptaan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk
atau dalam keadaan terbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 191. Pertanyaan berikut tentang memikirkan bagaimana dengan rupa Allah. Ini juga termasuk sesuatu yang dilarang, tetapi ada kisah yang mungkin bisa menenangkan pikiran kita dan berhenti untuk memikirkannya lagi. Allah tidak sama dengan apapun yang ada di dunia ini. Misalnya, bila kita pernah membayangkan bahwa Allah itu memiliki tangan seperti makhluk atau mirip sesuatu yang ada di benak kita, bisa dipastikan anggapan itu salah, karena kaidahnya Sang Khalik tidak akan sama dengan makhluk, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Di ayat ini Allah sebagai Tuhan ingin mengatakan secara terus terang kepada semua makhluknya bahwa Dia tidak ada yang menyamai. Manusia juga tidak akan bisa melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri sampai dia mati. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah melihat Allah secara langsung. Beliau hanya melihat cahaya yang menjadi hijab atau penghalang antara diri beliau dengan Allah ketika Isra Miraj. Begitu juga dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang ingin bertemu Allah langsung di Bukit Sinai, tetapi sebelum Allah datang beliau sudah jatuh pingsan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita tidak berdosa jika sebagian dari kita ada yang pernah terbesit dalam pikirannya, di mana Allah sebelum menciptakan alam semesta. Jangankan kita yang suka kepo, sahabat pun pernah bertanya tentang hal ini. Dalam hadis Jami' Al-Tirmizi, Abu Razi berkata, "Aku pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah, di manakah Allah sebelum Dia menciptakan makhluknya?' Beliau menjawab, 'Dia berada di Amma yang tinggi, di atas dan di bawahnya tidak ada udara, dan Dia menciptakan arsinya di atas air.'" Ahmad bin Mani berkata, Yazid bin Harun berkata, istilah Amma adalah tidak ada sesuatu pun bersamanya. Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini hasan. Secara bahasa, Amma sendiri yang berarti buta atau kebutaan. Bisa diartikan Amma ini suatu tempat yang tidak diketahui bentuk dan wujudnya, kecuali Allah saja yang mengetahuinya. Namun buat lebih mudah dipahami, dalam terjemahan hadis dituliskan dengan kata awan. Namun awan di sini bukanlah seperti awan yang biasa kita lihat. Amma di sini awan goib yang tidak ada angin baik di atas maupun di bawahnya, yaitu awan yang tidak dibawa oleh siapapun. Dengan kata lain, Amma adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh imajinasi dan tidak bisa digapai oleh akal dan pemahaman. Di sana tidak ada udara, tidak ada benda apapun, bahkan tidak ada waktu. Di sanalah Allah bersemayam pada arsinya di atas air. Tidak diketahui bagaimana bentuk arsi dan bagaimana cara Allah bersemayam. Dan menanyakan hal itu adalah sesuatu yang dilarang. Yang jelas kedudukan arsi telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya. Selain itu di atas air. Quran Surat Hud ayat 7. Allah telah ada dan sesuatu apapun selainnya belum ada. Arsinya berada di atas air. Dia mencatat segala sesuatu dalam Al-Zikr, Al-Lawh Mahfud,
dan Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Allah menciptakan semua bukan berarti Allah butuh, tetapi justru itu menjadi tanda kekuasaan kalau Allah itu mampu menciptakannya. Seperti halnya ketika Allah menciptakan manusia, bukan berarti Allah membutuhkan manusia untuk menyembahnya, tetapi kitalah yang membutuhkan Allah. Untuk itu, janganlah menjadi orang yang sombong. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selanjutnya ada pertanyaan, apa yang dilakukan Allah sebelum menciptakan alam semesta? Apakah Allah menganggur? Pertanyaan ini sering dikemukakan oleh para filosof besar, dan pertanyaan seperti itu muncul karena berpikir bahwa Tuhan itu sama dengan manusia dalam pusaran ruang dan waktu, padahal Tuhan adalah tidak terikat hukum-hukum alam, yang diantaranya hukum-hukum Allah itu adalah ciptaannya sendiri. Karena Allah tidak menepati ruang dan waktu, pertanyaan ini tidak bisa terjawab, karena pertanyaan itu menggunakan kata sebelum yang mendudukan terikat dengan waktu itu sendiri, sedangkan Allah tidak berwaktu. Waktu adalah penghitung gerak atau ukuran gerak. Jadi jika tidak bergerak, tidak akan ada namanya waktu. Karena Tuhan yang menciptakan waktu, maka tidak logis kalau Tuhan dikatakan sebagai sesuatu yang berwaktu. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikanlah 7 langit, dan Dialah mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Keberadaan Allah yang sendirian tanpa apapun ini tidak bisa dijangkau oleh akal kita, sebab itu di luar pemahaman manusia. Ya, manusia tidak dapat membayangkan kesendirian total tanpa waktu dan tempat. Coba bayangkan aja kalau bisa. Kalau enggak, bisa jadi gila. Di antara kesempurnaannya, Dia tidak berada dalam waktu dan tidak terikat dengan ikatan waktu. Kalau Dia tidak berwaktu, maka tidak ada ruang bagi kita untuk bertanya apa yang dilakukan Allah sebelum penciptaan alam semesta. Karena kita sebelum meniscayakan adanya keberwaktuan itu, jika jawaban ini kurang memuaskan, barangkali kita bisa melihat buku Akhlak Tasawuf karya Profesor Dr. Haji Abudin Nata. Di sini disebutkan, sebelum Allah menjadikan makhluk, Dia hanya melihat dirinya sendiri dalam kesendiriannya itu. Terjadilah dialog antara Allah dan dirinya sendiri, yaitu dialog yang di dalamnya tidak terdapat kata atau huruf. Allah melihat kepada zatnya dan Dia cinta pada zatnya sendiri, cinta yang tidak dapat disifatkan, dan cinta itulah yang menjadi sebab wujud. Dan sebab dari itu banyak ini, walaupun yang mengeluarkan dari yang tiada bentuk itu salinan dari dirinya yang mempunyai sifat dan namanya, maka bentuk salinan itu adalah Adam. Sehingga dalam diri Adam Allah muncul dalam bentuknya. Dengan demikian pada diri Adam terdapat sifat-sifat yang dipancarkan Tuhan yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Kesimpulannya, tidak ada jawaban yang jelas baik di dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan secara tepat apa yang dilakukan Allah sebelum penciptaan alam semesta. Ulasan ini hanya untuk mengakali apa yang sudah jelas tidak bisa dijangkau oleh akal. Wallahu a'lam bishawab. Dan ingat, menggunakan akal dalam agama adalah cara yang membahayakan iman. Agama tidak bertentangan dengan akal, akan tetapi tidak semua dalam agama bisa dipahami dengan akal. Kajian ilmiah belum bisa tentu mendukung keimanan dalam beragama, tetapi yang jelas jangan membangun keimanan dengan kajian ilmiah, karena kita bisa tersesat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.